hati-hati kita mencari ilmu. Jangan niat kita mencari ilmu untuk kemegahan dunia, ya artinya supaya gampang nyari dunia, nyari ilmunya, ya. Ini baik-baik kita nyari ilmu, atau nyari ilmu kita supaya orang pada condong ke kita, pada tunduk ke kita, ya pada nurut sama kita, niat nyari ilmunya. Nah, itu salah kita niat begitu. Jadi kalau kita niat nyari ilmu supaya kita gampang nyari dunia, atau kita nyari ilmu supaya orang-orang pada tunduk sama kita, supaya pada nurut sama kita, supaya kita dihormatin orang, supaya kita dihargain orang, nyari ilmunya, ya maka itu seperti orang yang menjual pedang kepada perampok, pembegal itu. Nah, itu yang kita guruin dapat dosa juga. Ya, sebab sabda Nabi, man a'ana syahson ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana syarikan lahu piha. Barang siapa yang menulungi ke salah satu orang di dalam maksiat walaupun sepotong kalimat, maka orang itu sama juga maksiat. Itu apalagi lebih daripada sepotong kalimat. Ini mah hanya seala kadar sepotong kalimat. Kita nulungin orang, nulunginya dalam pemaksiatan, maka kita yang nolonginya dapat dosa juga. Nah, begitu juga orang mencari ilmu, terus itu ilmu teh dipakai nyari ilmunya supaya gampang usaha, supaya lancar usaha. Nyari ilmunya ilmu yang supaya gampang usaha, supaya lancar usaha. Atau supaya nyari ilmunya supaya orang pada tunduk sama kita, supaya pada nurut sama kita. Itu ya. Nah, itu yang ngajarin kita dapat dosa juga. Makanya kita niat nyari ilmu hati-hati. Kita harus dipasang benar-benar kita nyari ilmu niat kita. Kita nyari ilmu, satu memang kewajiban. Kedua, kita mah pengen syiar Islam. Ketiga, pengen supaya menghilangkan kebodohan yang ada di badan kita, supaya menimbulkan kebisa kita, supaya ngerti di bidang agama, supaya ngerti di bidang ibadah. Nah, itu nyari ilmu namanya yang mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nyari ilmunya seperti tadi, supaya gampang nyari dunia, supaya orang-orang pada tunduk, supaya orang-orang pada nurut, kita nyari ilmunya, ya. Nah, maka itu mah seperti mu'alim ngajar, maka itu mah seperti kita ngejual golok ke begal di jalan. Kita ngejual golok ke begal di jalan, ke tukang begal di jalan. Udah tahu kita itu teh begal, kita ngejual golok ke itu. Kan ya namanya begal mah buat nganiaya orang, berarti maksiat. Nah, kita ngejual bendonya tuh ke itu orang di jalan, ke begal yang lagi ngebegal di jalan. Maka kita yang ngejual bendonya dapat dosa. Karena udah tahu itu teh begal, kenapa kita bantuin jual bendo atuh, supaya dia gampang ngebegal, supaya bisa nakut-nakutin orang. Nah, jadi kita yang ngejual bendo dapat dosa. Begitu juga kita belajar ilmu,
kalau kita belajar ilmu buat supaya gampang usaha, supaya cari kemegahan, supaya orang pada tunduk, supaya orang pada nurut kepada kita, supaya kita dihargain orang, disegani orang, maka itu jadi dosa kita nyari ilmunya. Jangan kita hilangkanlah kita niat nyari ilmu yang ikhlas semata-mata karena Allah, pengen mendapatkan ridhonya Allah, pengen selamat dunia akhirat. Kita mah gitu aja nyari ilmunya, biarin mau dihargain kayak mau kagak sama orang, terserah. Ya, sudah pasti kalau kita benar-benar mencari ilmunya, terus sampaikan ke hasil kita ilmu, sudah pasti itu mah sudah janji Allah. Ya, enggak diniatin supaya orang pada nurut, supaya orang pada tunduk kepada kita juga, enggak kudu niatin begitu juga. Sudah pasti dan insya Allah orang itu akan menghormat kepada kita, menghargain kepada kita, dan dunia bakal ngikutin kepada kita. Tuh, itu sudah janji Allah itu mah. Sebab orang yang benar-benar nyari ilmunya ikhlas, pengen menimbulkan kepengebisannya, menghilangkan kebodohannya, ya pasti dunianya juga dicukup oleh Allah dan bakal dihargain oleh orang. Jadi nggak usah diniatin lagi itu mah. Ya, nggak usah diniatin supaya kita nyari ilmu, pengen dihargain, pengen dihormat, pengen supaya orang pada nurut, nggak usah. Kita mah satu, kewajiban nyari ilmu. Kedua, pengen menghilangkan kebodohan kita supaya timbul pengabisa kita di dalam masalah agama dan di dalam masalah ibadah. Itu namanya ilmu yang diridhoin oleh Allah. Kalau kita nyari ilmunya niat pengen dapat ridho Allah, maka di bawah sudah diterangkan malaikat membeberkan sayap memelihara ke orang yang mau mencari ilmu yang seperti tadi, yang pengen dapat ridho Allah. Dipelihara oleh malaikat, perintah Allah Ta'ala. Ya, jangan takut nanti kita kena corona ya. Jangan takut kena corona kita. Dipelihara oleh Allah. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar mencari ilmunya supaya kita mendapatkan ridhonya Allah buat selamat di akhirat. Kalau kita nyari ilmu pengen selamat buat di akhirat, nah itu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sebab nyari ilmu itu ibadah. Kirang bara seperti arifin mah, bangsa arifin gitu ya, bangsa sodikin, bangsa arifin yang beribadahnya ke Allah Ta'ala memang benar-benar pengen ketemu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak mengharapkan apa-apa. Ya, enggak pengen masuk ke surga, bukan takut ke neraka kan, enggak pengen selamat alam kubur, bukan takut disiksa di neraka. Enggak, arifin pokoknya mah ibadahnya saya mau menurut perintah Allah, dan Allah merintah ibadah kepada saya. Saya mau ibadah, saya pengen ketemu baik nanti dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Tuh ya, jadi ibadahnya arifin benar-benar ikhlas. Ya, kalau kita mah barangkali ibadah seperti bangsa sodikin, bangsa orang-orang soleh yang seperti itu, barangkali kita mah belum bisa. Nah, boleh kita beribadah ke Allah Ta'ala, pengen selamat alam kubur, pengen selamat alam akhirat, ya pengen diasupkan ke surga, embung dikenerakakan, nggak apa-apa begitu mah kita ibadahnya. Asal jangan tadi kita niat nyari ilmu atau ibadah, ya seperti nyari ilmu lah, pengen supaya gampang nyari dunia, pengen supaya kemegahan, pengen supaya orang pada tunduk, pengen supaya orang pada hormat, supaya kita dihargain orang.
nah itu mah salah niat nyari ilmu yang kayak gitu mah. Jangan kita ya nyari ilmu yang ikhlas menurut perintah Allah dan Rasulnya. Itu ya. Artinya sekarang ya. Mana sekarang? Itu ya, jadi seperti sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menolong akan seorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi menyakutui di dalamnya. Menyakutui di dalamnya. Menyakutui itu baru menyamai gitu ya. Sama orang yang tadi maksiat. Wa in kana